selalu ada semacam ilmu ekonomi yang tidak tuntas barangkali, bahwa kalau kita ingin berbuat baik itu mahal gitu. Kalau kita mau sembarangan itu murah gitu ya. Dalam hal against animal testing dan kaidah-kaidah yang dianut The Body Shop, betul nggak tuh? Jadi because you want to do good, jadi produknya jadi mahal gitu. Saya rasa kalau skalanya kecil, kadang-kadang yang kita lakukan harus lebih kreatif. Jadi cost sama apa ya, cost dengan aktivitas itu tidak selalu bergaris lurus gitu. So kalau kecil kita harus kreatif. Kalau kita sudah lebih besar seperti Body Shop, sebetulnya cukup karena kita ambil bagian dari profit kita yang biasanya itu kita balikan lagi dalam program-program, dan hasilnya adalah karyawan kita sangat motivated, customer kita juga sayang sama kita, jadi saya rasa tidak ada negatifnya. In a way it's a long term investment buat kita dalam community dan juga dengan relationship dengan customer. Itu karena ini bisnis internasional, apakah Ibu juga harus berurusan dengan sikap masyarakat terhadap internasionalisme dalam bisnis? Ataukah otomatis itu orang menganggap itu wajar? Kan suka ada yang ultranasionalis atau apa itu, ada nggak masalah itu ya? Indahnya Body Shop mungkin karena kita mempunyai filosofi bahwa localization itu penting, especially aktivitas yang kita jalankan untuk values. So itu semua lokal. Gitu. Oke. Di situ ya kekuatannya ya. Dalam arti misalnya bagaimana gitu? Dalam arti environmental activity kita bisa jalankan sesuai dengan kondisi di setiap negara. Seperti di Indonesia kita mempunyai proyek Coral Triangle. Kalau tempat lain mungkin masalah gajah atau isu lokal sebetulnya yang diperhatikan secara internasional. Ibu Susi sendiri ada pendidikan khusus atau training khusus dalam lingkungan? Sebetulnya tidak, terus terang. Enggak ya. Jadi dari praktek itu aja. Kalau di kalangan pegawai Anda, kalau orang punya passion di bidang itu, penyalurannya bagaimana ya? Iya, silahkan, karena kami punya departemen namanya Departemen Values. Ya itu yang mungkin unik. Kalau tempat lain adanya CSR. CSR kalau kami lihat sih lebih banyak menyalurkan uang untuk untuk make up for mungkin sesuatu yang dilakukan, atau maybe not juga, tapi menyalurkan uang. Jadi uang bukan kegiatannya gitu. Betul. Ya. Kalau kami lebih ke mission and values driven. Jadi apa yang menjadi passion dan sebetulnya lebih dari itu. The mission yang kita mau jalankan adalah to create positive change. Untuk mendorong supaya adanya perubahan yang positif dalam komunitas kami, dalam negara, dalam lingkungan kami. Jadi message-nya itu sebenarnya bagaimana kita membawa perubahan yang lebih baik. Dari mana terciptanya ide atau judul program Say No to Plastic ya? Itu ya datang dari mana itu? Ya itu menarik aja karena saya dan beberapa anggota dari perusahaan kami ikut dalam suatu kumpulan namanya Keluarga Bumi. It's a very loose organization, milis-milis begitu. Nah, dengan adanya banjir dan lain-lain, mulailah beberapa anggota dari kami cerita, ini mestinya kantong kresek yang dibagikan secara cuma-cuma. Ya, dan juga sudah beberapa negara di luar negeri sudah ban free plastic bag. Nah, mereka lah yang mulai. Mereka yang mulai membuat petisi dan menyuarakan masalah ini, dan karena Body Shop menjalankan Green Month ini, saya bilang ke staff saya bahwa ayo kita dukung mereka. Karena saya rasa we are part of the community. Kita tidak harus elitis mempunyai misi sendiri, kampanye sendiri. Kalau ada kampanye yang baik dan dimulai dari komunitas, dari especially the young people, kita dukung kan, kita bantu juga supaya movement ini semakin besar. Jadi bukan hanya Body Shop sendiri ya. Tidak. Walaupun banyak barangkali yang harus diajak, karena sekarang
Kalau kita ke supermarket tertentu udah bawa kantong kain, dia bilang pakai ini aja deh yang plastik gitu ya. Betul. Karena memang bagaimanapun lebih praktis kali ya plastik itu. Betul. Jadi Plastik sebetulnya kita harus melawan sesuatu yang praktis, itu repot betul. juga ya. Plastik sebenarnya suatu material yang luar biasa dia. Iya, iya. Dia menjadi problem karena terlampau luar biasa itu. Iya, tidak ada pengelolaan membuangnya, terlalu kuat ya, terlalu kuat ya. Iya itu. Terus kalau kemarin kan ada acara rampok plastik ya, orang bawa kantong plastik terus direbut, kadang-kadang ada salah mengerti juga, dikira dia harus beli itu kantong kayaknya, tapi nggak, gratis kok. Nah, orang senang ya. Itu kan mahal Bu programnya itu, karena saya aja dibilang orang harus bagikan 1000 kantong kain. Itu terserap oleh perputaran keuangan perusahaan. Masih terserap karena kami sudah punya budget untuk itu. Ya baguslah ada budgetnya, jadi kita juga tahu kalau punya perusahaan itu tidak usah rugi untuk berbuat baik ya. Terima kasih Susi Utomo, dan terima kasih saudara sekalian. Jangan lupa nonton lagi Wimar Show pada episode berikutnya. Wimar Show ini sangat luar biasa karena suatu percakapan yang honest, yang relax, dan kita bisa diskusi macam-macam yang menarik.